Oke teman, depan gue saat ini ada Yamaha Fazio Neo 2023. Secara overall kalau kita lihat dari segi desain, Fazio ini agak-agak Italian scooter gitu. Jadi dia model-model yang kayak Vespa, Peugeot, Django gitu. Jadi modelnya tuh klasik, tapi ini bisa dikategorikan mungkin neo klasik ya. Jadi bulat-bulat, curvy, agak gemuk gitu semuanya. Nah dari depan kita lihat dari batoknya ini bentuknya bulat ya. Terus nong-nong gitu ya. Desainnya tuh nong-nong, tepat apa namanya, batok lampunya ini, cover lampunya. Dan dia terdiri dari 2 klaster ya. Bagian atas ini adalah lampu kota, bagian bawah ini adalah lampu senja di sini, sama lampu beam, sorry. Ya, jadi gini ya, bentuknya nggak bulat banget tapi agak oval. Tuh kelihatan. Lampu-lampu sennya juga, ini juga oval vertikal gitu. Di sini ada sedikit sand finishnya, biar nggak kelihatan kalau dia masih pakai bolam biasa gitu. Pinternya Yamaha nih, tuh ya. Sebenarnya menurut gua kalau misalkan zaman sekarang mendingan pakai LED lebih bagus ya. Cuman nih karena dia pakai bohlam jadi ditutupin pakai sand finish kayak gini. Trik yang bagus. Di tengahnya ada dasinya. Ya, ini warnanya doff. Ini dia tekstur bodi kasar gitu ya. Jadi kayak plastik bodi kasar yang di bagian dalam ini, bagian leg shield. Ini ada baut, biasanya bisa dipakai buat keranjang atau front rack ya di depan sini. Untuk bagian spakbor dia gendut dan lebar kalau dari depan tuh ya. Karena memang mengakomodasi rodanya yang memang lebih lebar daripada Yamaha Matic yang entry level. Di bagian samping masih sama, gemuk dan gemoy ya, curvy sampai bawah nyambung. Ini ke bawah ini masih bodinya bodi halus ya. Jadi bukan bodi kasar. Tuh, tapi terpisah di 2 panel yang berbeda gitu. Untuk di samping dia flat ya. Maksudnya dalam arti angle-nya dia nggak naik gitu, tapi flat dan masih tetap gemoy dari samping. Tapi nggak terlalu gemoy ya. Jadi ada ya, di sini dia agak curve, di sini lumayan flat. Jadi curvy tapi tirus. Nah tuh gimana tuh? Untuk footstep biasa seperti Yamaha Matic yang lainnya. Seperti Mio M3 juga sama kayak gini. Di bodi samping kalau dibuka ini bisa jadi dudukan buat bracket pannier ya. Nah untuk bagian belakangnya, untuk bagian stop lamp terus sen belakang ini bentuknya sama kayak yang depan ya. Jadi ini juga vertikal dan bentuknya oval ya. Sennya juga masih pakai bohlam biasa juga seperti lampu sen depan, dan lampu remnya pun pakai bohlam biasa juga. Gitu. Sayang banget padahal kalau misalnya dikasih LED atau LED kayaknya lebih keren untuk ya tahun-tahun sekarang ya. Untuk desain behel juga sederhana ya, bener-bener cuman ngikutin bentuk joknya gitu. Dan dia tipis, nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar ya, jadi enak dipegangnya nih. Gitu. Joknya juga ini lebar banget teman-teman. Jadi joknya nih di pantat ini sepertinya akan nyaman ini. Nanti kita akan tahu setelah kita coba ya. Tapi ini bener-bener lebar ya. Beda banget sama Mio M3 misalkan. Tuh gitu teman-teman ya. Grip gasnya sama grip gas sama jalurnya juga bentuknya klasik ya teman-teman ya. Agak membesar di tengah situ dan mengecil di ujungnya. Kanan kiri sama. Dan ini cukup empuk ya dipegang. Terus untuk handle remnya sudah pakai parking brake lock seperti biasa Yamaha ya. Ini gue sukanya Yamaha itu parking brake locknya karena dia praktis ya, nggak kayak punya Honda. Punya Honda tuh agak lebih susah ditarik ketimbang ini. Ini cuma gini doang, set, beres gitu. Kalau Honda dia mesti effort lah untuk narik si parking brake locknya. Di bagian batok atau cluster speedometer ini, dia ada speedometer yang bentuknya juga sama seperti desain lampu-lampunya, yaitu oval dan bentuknya vertikal gini posisinya. Di saklar kanan ini ada auto start stop system. Terus ada lampu hazard ya. Terus di sini ada tombol starter. Di sebelah kiri ada high low beam ya. Lampu sen sama klakson gitu. Motornya juga pada pakai keyless. Ini dia remote ya. Tuh. Dapat kunci buat jaga-jaga kalau misalkan nggak bisa buka bagasi kali ya. Lalu ini knob keylessnya. Tuh ditekan terus di on. Nah, ini dia bentuk speedometer ya. Kita lihat di sini ada speedometer, ada odometer, ada fuel meter. Di sini juga udah terkonek bisa koneksi dengan Bluetooth dengan Yamaha Connect. Terus ada trip, ada jam sama voltage battery. Gitu teman-teman. Jadi cukup sederhana, bentuknya kotak doang, tapi cukup kelihatan ya di mata ya. Dari segi akomodasi dan kepraktisan, motornya cukup fleksibel ya. Jadi di tengah ini ada gantungan atau cantelannya buat barang belanjaan. Di sini ada tempat buat
naruh barang ya, penyimpanan tertutup. Di sini ada juga power outlet 12 volt. Tinggal colok sama apa namanya? Adaptor buat charge handphone. Di kanan ada slot buat tempat minum ya. Agak kecil tapi dalam dia. Lalu kita buka bagasinya. Cari tekan-tekan terus diputar ke kiri. Nah, bagasinya ini gede ya, teman-teman ya. Cukup besar lah, tidak sebesar NMAX atau Lexi, tapi cukup besar. Ini 17,8 liter, bisa muat helm half face dan beberapa alat lain seperti jas hujan dan sepatu atau sandal mungkin ya. Dan belakang sini ini ada modul yang bisa dibuka pasang. Ini sepertinya buat Yamaha Connected ya. Tolong koreksi kalau salah, tapi setahu gue ini buat Yamaha Connected-nya. Gitu. Nah, ini tangki bensinnya ini 5,1 liter. Jadi cukup besar untuk mesin motor yang kecil dan irit ini gitu. Nah, kunci ini buat kalau kita anggaplah misalkan kilesnya gagal, ini kunci buat buka bagasi di sini nih. Posisi di sini. Nah, di sini tepatnya di bawah sini ya, nih atas knalpot. Di sini tuh ada seperti lubang. Nah, ada slot kuncinya. Nah, ini coba kita colok ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita putar, cekluk. Nah, ntar bisa kebuka nih. Nah, bisa. Gitu teman-teman. Sekarang kita ke kaki-kaki. Di depan ini sudah pakai suspensi teleskopik seperti biasa. Terus pengereman sudah pakai cakram. 1 piston ya kalipernya. Terus di sini velgnya udah 12 inch ya. Ini velgnya lebarnya diameter 12 inch dan lebarnya 2,5 inch. Bannya sudah pakai Dunlop Scoot Smart untuk bawaannya. Ini 110/70 ring 12. Jadi sama yang belakang sama nih, kita lihat nih. Untuk yang belakang masih pakai shock breaker tunggalnya seperti ini di sebelah kiri saja. Dan untuk pengereman masih pakai tromol. Dan rodanya ini untuk ukuran velg beda sama depan. Velgnya 2,75 lebarnya dan masih pakai ring 12 juga. Tapi bannya sama yang depan di 110/70 R12. Gitu teman-teman. Nah, untuk bagian mesinnya, Fazio ini udah menggunakan sistem mild hybrid ya. Jadi mesinnya sebenarnya platformnya sama kayak Mio M3, kayak Frigo, kayak Yamaha Mio Gear gitu ya. Cuman dia sudah pakai sistem hybrid ya. Jadi hybridnya bukan hybrid yang full, tapi hybrid yang mild. Jadi pada saat 3 detik pertama saat kita start awalan itu motor ini mesinnya dibantu oleh smart motor generator yang menjadi juga sistem startnya dia gitu. Jadi ada assist dari ASMG-nya gitu teman-teman. Nah, untuk spek mesinnya ini gue cantumin di sini ya. Untuk dimensinya secara garis besar motor ini cukup ringan ya dan kecil gitu dimensinya. Ini nggak nyampe 100 kg motor ini, cuman 95 kg kurang lebih. Nah, ini dia spek detail dari dimensinya ya. Nah, sekarang langsung aja kita coba motornya. Oke teman, kita jalan ya, coba startnya halus ya mestinya. Oh ya, udah pakai SMG jadi halus. Kita jalan. Nah, ya ini dia Yamaha Fazio 125 teman-teman ya, mild hybrid. Ini kalau ada bunyi kricik-kricik gitu, mohon jangan dihiraukan karena ini pakai spion yang aftermarket. Ini kayak gini, jadi ada bunyinya. Jadi mungkin karena kualitas suara bagus, jadi mohon maaf teman-teman ya. Dan satu lagi mohon maaf kalau suara gua agak beda karena ini lagi habis sakit ya, suara gua habis gitu, jadi mungkin suaranya agak beda, agak aneh. Nah, jadi first impression gue teman-teman ya, ini motor halus ya, halus. Terus posisi ridingnya juga enak, posisi dari bahu ke tangan pas, dan joknya juga itu enak. Jadi joknya tuh kayak meluk, memang nggak empuk banget gitu ya, tapi dia posisinya tuh apa namanya proper gitu. Joknya lebar, jadi kita tuh pantatnya tersangga dengan sempurna ya teman-teman. Ini feedback jalanan berasa banget sih, mungkin karena anginnya terlalu kencang ya. Tapi ini jadi kayak semua apa namanya, semua kontur jalanan tuh berasa semua gitu. Tapi meskipun gitu rasa berkendara tetap halus ya. Nah, muternya ini bener-bener bisa apa ya namanya, bisa patah gitu. Jadi radius putarnya sempit banget, jadi enak gitu. Untuk buat berkelit di gang-gang kecil sepertinya amat sangat mudah gitu ya.
Sekarang kita coba akselerasi mungkin ya, coba ya. Kita dari pelan ini lari 30, kita kick down. Nah, ini gue bisa bilang ya, sebenarnya untuk dari feel itu tidak kerasa kayak bertenaga banget gitu. Cuman dia rasanya tuh kayak ngisi terus tuh. Jadi peningkatan tenaga itu gradual, tapi memang tidak kerasa responsif gitu. Bahkan kalau gue compare sama Mio Z punya gue, untuk dari tarikan ya, rasa tarikannya tuh lebih berasa si Mio Z gue gitu. Padahal belum hybrid ya, nggak kayak ini. Ini kan hybridnya dia mensupport ketika 3 detik pertama kita berakselerasi gitu. Ada kemudian juga karena masih baru banget, ini masih 80 kilo motornya, jadi belum terlalu ngeplak drivetrainnya ya di CVT-nya atau dari part-part kesini juga gitu. Tapi overall ini cukup enak ya. Nah, untuk handling juga ini enak ya, ditekuk-tekuk gampang, enteng banget, bener-bener enteng. Motor tuh nurut gitu. Mungkin karena pakai ban lebar dan ngedonat, jadi motor tuh bener-bener kira tekuk-tekuk gitu tuh kayak ya udah effortless, nggak ada apa ya namanya, nggak ada keluhan sama sekali lah bisa gue bilang. Kita coba agak ngebut dikit, weh gile lan arus. Coba gue agak tarik dikit ya. Tuh kita bisa lihat ya, peningkatan speednya tuh gradual gitu. Ini 80. Ya, bisa dibilang begitu menyentuh 80 dia naiknya lambat gitu teman-teman. Nah, ini kena speed trap tuh berasa tuh ternyata. Jadi dia tidak meredam dengan sempurna gitu, kayak duduk berasa banget gitu. Gak apa, goyangannya berasa banget di tangan dan badan gitu. Untuk braking atau pengereman kita coba. Oh, cukup enak. Rem depannya cukup responsif. Rem belakang juga pakem. Itu bisa nesot kalau kita remnya kebanyakan. Nah, sekarang memasuki jalanan kecil ya, gang-gang dalam kota. Ini kita akan mengetahui bantingan suspensinya di poldur-poldur nih. Nah, kayak gini nih. Ya, gue bisa bilang bukan yang terbaik lah di kelasnya. Coba agak kenceng. Nah, jadi kalau pelan-pelan kayak gini nih poldurnya, nah itu masih kerasa kasar ya. Dan arti itu dia tidak yang halus gitu. Tapi kalau kita hajar agak kenceng sama aja. Terutama yang belakang ini agak keras menurut gue. Tuh ya. Yang belakang ini lebih keras dibanding Mio Z ya. Ini yang gue rasain ya. Jadi beda gitu. Ini kayak misalkan lo pakai Mio M3 atau Mio Z tapi pakai aftermarket mungkin, atau bisa jadi spring rate-nya lebih keras ini. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi berasanya di gua lebih keras gitu. Nah, Fazio ini feel berkendaranya menurut gua cukup unik ya, karena batoknya ini gede. Jadi rasanya tuh motor ini kayak naik apa ya? Kayak naik motor yang nggak kecil gitu. Padahal ini sebenarnya dimensi seluruhnya kecil gitu. Cuman karena batoknya gede ini menimbulkan impresi bahwa motor ini rasanya lumayan gambot gitu ya. Kayak naik Vespa kan gitu tuh, rasanya gambot ya. Gue tarik dikit. Sebenarnya tarikan tengahnya itu agak lumayan ya, berisi gitu loh. Cuman tadi ketika di atas memang dia udah 80 tuh dia nggak mau naik lagi dengan cepat gitu. Jadi naiknya tuh lambat sekali gitu. Dan motor ini diklaim irit ya sama Yamaha karena dia pakai hybrid system ini, dan juga ada auto start stop systemnya gitu. Jadi kalau kita berhenti berapa detik gitu kayak gini misalkan ya, nah dia akan mati tuh. Agak lama sih memang, kayak di atas 5 detik dia akan mati. Nah ini ketika dia masih mati, ini akan berkedip logo auto start stop systemnya, menunjukkan bahwa mesinnya mati dan dia ready gitu. Kita gas lagi, nah langsung nyala gitu teman-teman. Jadi ini membuat si apa namanya, mesin ini jadi hemat. Ketika kita berhenti dia nggak muter mesinnya. Dan kalau di kecepatan rendah gitu ya, ini di bagian CVT-nya ada bunyi kayak nyiung gitu, nyiung kayak bunyi itu kayak CVT yang di kartel gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pakai Fazio juga yang ngalamin dan tahu ini bunyi apa ya. Tapi kalau ini, kalau gue dengar ya, bunyi itu seperti kayak ya kayak CVT di kartel gitu, bunyi mendesir gitu, bunyi nyiung. Motor ini bener-bener highlightnya menurut gue ada di handling ya. Jadi handlingnya itu
lincah, terutama di kecepatan rendah seperti ini. Ini motor ringan, terus manuver itu bisa gesit gitu ya, dan radius putar itu sempit, jadi bikin kita tuh motor gampang gitu. Jadi motor ini memang bener-bener buat city commuter dan enak sekali buat dipakai nyelip-nyelip ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari segi tenaga, gue nggak bisa bilang ini yang terbaik ya, karena kalau dari feel akselerasinya tidak terlalu bertenaga rasanya gitu. Cuma memang dari figur data motor ini cukup cepat ya untuk berakselerasi. Cuma kalau dari feel, gue tidak merasa ini motor cukup fun untuk akselerasinya. Dan menurut gue motor ini tuh sebenarnya desainnya feminim ya, dia lebih ke cewek menurut gue. Dan juga karena seat heightnya rendah ya, jadi kita kalau misalkan berhenti itu nggak perlu jinjit gitu ya, cukup napak. Gue 163 cm, itu napak biasanya untuk buat cewek pun tidak kesulitan gitu. Beda sama kayak misalkan Lexi itu gue harus jinjit gitu untuk depan dua kaki gitu, dan itu pasti akan kesulitan buat perempuan biasanya. Dan juga desainnya ini benar-benar unik ya, karena sebelumnya di Indonesia motor-motor seperti ini itu jarang sekali gitu. Maksudnya berarti yang punya model seperti ini paling cuman Vespa, Scoopy lah ya yang mainstream. Yamaha belum pernah mengeluarkan tipe ini di line produknya di Indonesia gitu. Nah mungkin kalau Yamaha Vino sama ini bisa dibilang ya nggak mirip juga, tapi agak-agak ada kemiripan lah gitu dari bulat-bulatnya. Nah ini jadi yang gue rasain ya, akselerasi itu bener-bener halus gitu, dia meledak-ledak, gradual. Jadi tadi juga itu juga jadi faktor untuk supaya wanita itu mungkin lebih mudah mengendarainya gitu. Jadi dibikin akselerasi itu halus gitu, tidak menyentak. Kalau Yamaha M3 masih ada rasa nyentaknya gitu. Jadi kayak di betot itu masih dia responsnya tuh lebih responsif lah gitu. Jadi kalau buat gue kesimpulan ya, motor ini motor yang ringan, motor yang mudah dipakai, motor yang halus akselerasinya, dan juga handlingnya itu lincah banget ya. Jadi highlightsnya untuk motor ini di gua adalah handling yang lincah dan ringan gitu teman-teman. Dan dengan segala kemudahan tadi, mungkin bisa gue bilang motornya cocok banget dipakai untuk perempuan ya, karena modelnya feminim dan juga figur tenaganya tidak terlalu meledak-ledak, serta handlingnya yang juga ringan dan mudah dikendarai. Dan modelnya yang nyentrik ini jadi catchy gitu ketika lu lihat di antara kerumunan motor lainnya yang mungkin jarang ada model seperti ini di jalanan gitu ya. Dan juga pilihan warnanya menarik gitu. Dan Fazio ini enaknya buat jalan-jalan santai ya, bukan buat ngebut. Karena kalau buat ngebut ya begitu, rasa berkendaranya biasa aja untuk tenaganya gitu. Cocokan buat santai-santai ya kan, jalan-jalan sore, ke warung, belanja. Karena juga tadi penyimpanannya dan gantungannya banyak gitu teman-teman ya. Jadi pasti kalau kakak kalian cewek atau adik cewek kalian atau ibu kalian gitu ya, itu pasti nikmatin banget motornya, karena mereka bisa gantung apapun di banyak tempat. Di depan ada, di belakang ada bagasi lumayan luas, meskipun tidak luas banget tapi dia lumayan luas. Ada tempat penyimpanan tertutup, ada penyimpanan terbuka gitu. Jadi banyak slotnya untuk akomodasi. Kalau gitu sampai sini aja ulasan untuk Yamaha Fazio 2023 tipe Neo ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Dikecu cabut dulu. Terima kasih teman-teman nonton. Ciao.